Posisi masih berontak. Saya pegangin, akhirnya Om Dodi datang habis Isya. Begitu datang ngeliat adik saya, ya Allah ini anak kasihan banget, kata Om Dodi. Kenapa Om? Kita ke dapur, adik saya itu udah megang gunting. Terus dia langsung nunjuk ibu saya. Awas kamu, aku bunuh kamu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan nih sob, salah satu tamu jauh. Ya betul, dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi ada nih sob, sebuah kejadian di sebuah keluarga yang ternyata ada kejadian yang dibilang kesel, dibilang ngeri, dibilang horor, campur aduk. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Iya. Siapa namanya Bang? Firman. Bang Firman. Iya. Nah, Bekasi di mana Bang Firman nih? Di daerah Tambun. Oh, Tambun. Iya. Oke, sapa dulu Bang warga Bekasi. Ya, selamat sore. Selamat sore Iya, ya. salam buat warga Bekasi. Padahal masih siang ini. Menjelang sore. Oke. Iya. Tahun berapa kejadian Bang Firman? Awal mulanya sih tahun 2010 Bang. 2010 ya. Oke. Tahan dulu Bang Firman ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari pose terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Firman, kisah pengalamannya nih? Ini ceritanya di tahun 2010 Bang. Saat itu saya masih SMA dan pada saat itu keluarga saya itu lagi nggak baik-baik saja. Oke. Kita sebelumnya nggak tahu keluarga saya itu pada saat itu sering sakit-sakitan, sering cekcok, masalah hal sepele saja jadi berat, jadi besar. Kita awalnya nggak mikir. Maksudnya nggak mikir yang aneh-aneh. Kita pikir ya mungkin itu lika-liku kehidupan, keluarga, dan lain sebagainya. Setiap ada yang sakit, misalkan saya sakit, berobat, sembuh, ntar besoknya adik saya. Kemudian sembuh, ibu saya, seperti itu. Sakit apa waktu itu Bang? Sakitnya sih sakit kayak misalkan kepala pusing gitu. Kayak ibu saya kan memang ada asam urat ya. Nggak bisa bangun dan lain sebagainya gitu. Kita pikir awalnya mungkin cuman sakit biasa gitu kan. Datanglah om saya. Jadi om saya ini dari Jawa. Dia pergi ke Bekasi karena ada suatu proyek pekerjaan. Dan kebetulan om saya ini bisa dikatakan orang yang bisa berilmu lah. Om saya itu namanya Om Dodi. Ini ilmu apa nih? Hal-hal gaib gitu maksudnya? Iya, gitu bisa dikatakan seperti itu. Jadi Om Dodi ini mainlah ketika sudah sampai di Bekasi, mainlah ke rumah. Itu pun juga pada saat itu nggak bilang ke bapak, kan karena keluarga bapak ya. Nggak bilang ke bapak kalau mau ke rumah, tiba-tiba datang aja gitu kan. Dot, kok tiba-tiba datang nggak ngabarin dulu? Iya pak, ini pengen main aja katanya gitu kan, karena memang lagi ada kerjaan di sini. Baru datang, baru masuk, duduk, biasa, kopi. Dia langsung nembak gini, Pak, ini keluarga suka sakit-sakitan ya? Padahal kita belum pernah cerita apapun kan, karena memang nggak pernah janjian sebelumnya kalau dia mau datang. Lah kok Dot, kok tahu Dot? Kata bapak saya gitu. Ini ada yang ngerjain Pak, katanya gitu. Ada yang ngerjain, iya. Siapa Dot? Dilihat sama dia, aduh kok saya nggak bisa bilang sekarang Pak. Saya coba netralisir dulu rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Di malam itu juga beliau netralisir. Saya juga kurang paham ya Bang ya, maksudnya netralisir itu seperti apa. Cuman dia bilangnya netralisir. Dan setelah itu, alhamdulillah nggak ada kejadian lagi. Nggak, maksudnya nggak ada sakit-sakit lagi. Cuman itu cuman bertahan sekitar seminggu 2 minggu.
Saya ingat banget itu kejadiannya di hari Minggu pada saat bapak saya libur kerja. Biasanya kan kalau bapak saya itu pagi bangun sehat, segar bugar ya. Biasa kalau bapak-bapak kan pagi-pagi ngopi, ngerokok, baca koran gitu kan. Oh, iya. Pada saat itu kan belum ada Android gitu. Pagi sehat, sehat walafiat. Begitu masuk asar, itu setelah azan asar, itu bapak saya jatuh. Jatuh maksudnya? Waktu itu dia keluar dari kamar mandi, terus tiba-tiba jatuh, teriak-teriak. Akhirnya saya angkat, saya bopong, bawa ke kamar. Itu dia tiba-tiba menggigil, demam, nggak bisa bangun, bahkan buat duduk pun dia nggak bisa. Saya nggak pikir panjang saat itu, saya langsung telepon Om Dodi. Om Dodi, tolong kesini, ini bapak sakit ini. Saya bilang gitu. Datanglah Om Dodi. Om Dodi itu datang sekitar habis Isya. Begitu datang, astagfirullahaladzim, kata Om Dodi. Kenapa Om? Ada apa Om? Ini bapakmu diikat. Diikat. Jadi mungkin dalam penglihatan batin dia, jadi itu tuh dia kayak ada boneka. Bonekanya itu dibungkus sama kain putih, mungkin kain kafan. Terus kalau pocong kan diikat tuh ya. Diikat ininya. Nah itu juga itu. Jadi bonekanya itu dibungkus kain kafan terus diikat. Itu yang dilihat sama mata batinnya dia kayak gitu? Iya, sehingga bapak saya itu benar-benar nggak bisa bangun. Bahkan buat duduk aja nggak bisa, itu badannya menggigil. Terus gimana Om? Ya udah coba saya giniin dulu katanya. Akhirnya ditolongin oleh beliau, oleh Om Dodi. Langsung begitu diangkat, bapak saya langsung bangun, hilang udah. Yang awal nggak bisa gerak sembuh? Nggak bisa gerak, sembuh total. Itu benar-benar di luar nalar sih pada saat itu. Baru pada saat itu Om Dodi baru cerita, gini Pak, ini tuh yang ngejahatin itu orang dekat, bukan orang jauh. Sebaiknya Bapak sama keluarga mending pindah dulu deh, jangan di sini dulu katanya gitu. Pindah rumah maksudnya? Pindah rumah. Tinggalin dulu ini rumah, mending pindah dulu aja, jangan di sini kata gitu. Karena mendapat petuah dari Om Dodi seperti itu, akhirnya kita pindah lah. Kita pindah nyari kontrakan. Dan rumah itu, padahal udah rumah sendiri ya, rumah keluarga. Itu tuh udah kita tinggalin gitu aja. Nggak dikontrakin, nggak dijual, udah kita tinggalin aja, kita biarin aja gitu. Kosong gitu? Kosong aja gitu. Itu kurang lebih 1 tahun tuh kosong rumah. Kita pindah ke kontrakan baru, 1 bulan, 2 bulan masih normal. Masuk bulan ketiga, itu waktu itu saya habis pulang sekolah, kebetulan sekolah siang ya, pulang sore. Nyampe rumah itu 5:30, maghrib. Nah habis maghrib itu, adik saya itu lagi di dapur, adik saya itu perempuan. Dia ada lagi di dapur, teriak. Gitu kan, kaget dong. Kebetulan saat itu saya sama ibu dan bapak kan masih kerja, belum pulang. Kita ke dapur, adik saya itu udah megang gunting. Terus dia langsung nunjuk ibu saya. Awas kamu, aku bunuh kamu. Begitu. Saya sebagai kakak langsung saya tangkap adik saya buang guntingnya. Dia kan berontak begini, lepasin gitu. Saya bilang, mah, cepet cari tali, kata saya gitu. Cari tali, apa rapia, apa tambang, apa segala macam gitu. Teriak-teriak kan, saya takutnya ganggu tetangga. Jadi saya bawa ke belakang biar nggak ke dapur, biar nggak kedengaran sama tetangga. Saya ikat tangan sama kakinya. Dia masih gini aja, lepasin. Mah cepet mah telepon Om Dodi. Jadi telepon Om Dodi. Itu posisi ibu saya udah nangis sih, udah nangis, udah nggak tahu gimana. Itu jam berapa itu dia kesurupan kayak gitu? Itu habis maghrib bang. Habis maghrib. Ingat banget ini saya habis maghrib. Habis maghrib itu. Posisi masih berontak. Saya pegangin. Akhirnya Om Dodi datang habis Isya. Begitu datang lihat adik saya. Ya Allah, ini anak kasihan banget, kata Om Dodi. Kenapa Om? Ini tahu nggak yang masukin dia apa? Apa Om? Yang masukin dia itu kayak sosok kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak itu kan dia kebanyakan pakai baju putih ya. Kalau ini bajunya hitam. Rambutnya panjang, keriting, mukanya tua, keriput. Posisi udah diikat dong sama adik saya kan. Tapi dia masih teriak-teriak kan tuh adikmu bang?
Pas Om Dodi datang mungkin dia udah capek kali. Jadi dia cuma diem aja, cuman matanya begini udah kayak penuh dengan dendam gitu. Terus gimana Om? Yaudah kamu sekarang ambil air, garam kasar, cari garam kasar, sama botol aqua. Tapi botol aquanya harus kering, kayak gitu. Ya Om. Itu diangkatlah sama Om Dodi, masuk ke dalam botol. Dimasukin ke dalam botol. Kemudian Om Dodi bilang, ini airnya minum sekeluarga, garamnya ditabur ke rumah. Botol ini, kalau misalnya kamu mau percaya, diemin dulu sampai besok pagi. Nanti itu kan botol posisi ketutup ya Bang ya, ketutup, otomatis nggak ada udara yang bisa masuk karena udah ketutup rapat itu botol. Lihat besok pagi botol ini akan berembun. Begitu besok pagi saya lihat benar Bang berembun. Botolnya itu berembun. Artinya itu ada nyawa di dalamnya. Di dalam botol itu ada nyawa gitu, ada makhluknya. Terus akhirnya kata Om Dodi, kalau misalnya besok pagi botolnya berembun, langsung buang ke kali. Ya udah akhirnya pada saat itu saya ngeliat botolnya berembun. Saya telepon Om Dodi, "Iya Om, ini botolnya berembun." "Iya, langsung buang." Udah saya buang. Itu embunnya itu kayak asap atau cuman berembun aja di Iya, di beling-belingnya? Di beling-belingnya, tapi di bagian dalam. Bukan di bagian luar ya, di bagian dalamnya. Iya. Berarti kayak bukan asap, bukan? Bukan. Dia berembun. Jadi kayak kalau kita nafas itu kan nafas depan kaca itu pasti kan ada embunnya. Nah, seperti itu. Langsung redup gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi karena saya sebagai anak ngerasa orang tua saya dijolimin terus sama orang, akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar minimal bisa melihat. Jadi kalau misalkan ada yang datang, barang jelek yang datang, saya bisa tahu. Saya bilang ke Om Dodi, "Om, saya izin Om, saya mau belajar. Minimal Om bisa melihat aja Om. Karena saya sebagai anak ngelihat orang tua saya disakitin gitu tuh, ya sedih, ya kesel." Ya udah, dikasih wiritan sama Om Dodi. Dikasih wiritan, kemudian wiritan, tirakat, puasa saya jalanin semua. Sampai akhirnya pada saat pengijazahan itu saya diminta untuk puasa selama 7 hari. Di hari ke-7 itu tepat jam 12 malam harus berhenti makan. Harus berhenti makan, terus harus mandi. Jadi di hari ke-7 itu saya sahurnya itu setengah 12, sahur setengah 12 malam sahur. Begitu jam 12 malam saya langsung mandi. Mandinya pun juga nggak mandi sembarangan, maksudnya nggak mandi asal. Mandinya itu ada tata caranya dan ada bacaannya juga sebelumnya. Kemudian kalau orang puasa normal itu kan maghrib buka. Tapi di hari ke-7 itu saya bukanya itu jam 8 malam. Oh, lebih ya? Iya, harus jam 8 malam. Dan juga sebelum buka, saya diminta untuk menyiapkan 7 air yang berbeda. 7 airnya itu air putih, kopi hitam, kopi pahit, kopi manis, teh, susu, air mawar, sama air madu. 7. Begitu masuk jam 8 malam, belum buka. Air itu dijejerin di depan saya. Kemudian saya dipegang begini kepalanya sama Om Dodi. Dibaca-baca sama beliau. Saya suruh tutup mata. Kemudian coba kamu fokus, konsentrasi, fokus. Begitu kamu buka mata, lihat 7 air itu, langsung ambil yang menurut kamu itu, langsung ambil yang mana aja. Begitu, jadi harus spontan. Saya buka mata, saya secara spontan langsung ambil kopi pahit. Langsung saya minum. Pada saat itu orang tua saya bingung. Karena saya tuh nggak suka kopi aslinya. Bahkan kopi susu pun saya sebenarnya nggak pernah minum kopi susu gitu. Tiba-tiba saya langsung ngambil kopi pahit, orang tua saya bingung. Wah, kok Firman suka kopi gitu kan. Nah, habis itu Om Dodi bilang begini, nanti malam
kalau misalnya kamu didatengin sosok, apapun itu, jangan takut. Tidur itu masih setengah sadar, masih setengah tidur, setengah enggak. Jadi posisi lagi tidur gitu, tiba-tiba ada yang masuk dari kuping kanan. Badan nggak bisa bergerak. Itu saya melek, itu saya ngelihat sosok perempuan cantik banget. Perempuan itu pakai baju hijau, kemben ya ala-ala kerajaan, ada mahkotanya, rambutnya panjang. Posisinya saya tidur ya, jadi dia tuh melayang di atas saya. Si perempuannya itu melayang. Dia cuma senyum doang. Setelah itu keluar dari kuping saya, kuping kiri. Di saat itu saya langsung gemeter. Cuman bisa istighfar, astagfirullahaladzim, itu apa? Saya seumur-umur baru pertama kali lihat seperti itu gitu. Iya. Setelah itu begitu udah mendingan, saya ambil wudhu, sholat, saya langsung telepon Om Dodi. Paginya Om Dodi datang. Saya ceritain apa yang saya lihat tadi malam itu, dan Om Dodi bilang itulah yang dinamakan khodam pendamping. Khodam. Iya. Khodam pendamping. Jadi beliau itu adalah putri yang mendampingi saya. Si putri ini yang bisa dikatakan buat ngelindungin juga kalau misalkan ada sesuatu hal yang kurang bagus, kurang baik, beliau ini kayak ngasih sinyal ke saya kalau ada sesuatu yang jelek. Oh jadi itu pengisian khodam-khodam gitu? Iya. Khodam deh. Pengisian. Nah, semenjak itu saya jadi semakin peka dalam arti bisa melihat, tapi melihatnya itu bukan secara mata telanjang ya. Jadi sempat pernah waktu itu habis maghrib saya sholat berzikir, saya mau ngelihat situasi rumah, itu begitu ngelihat ke depan, di depan rumah saya itu di pagar itu ada pocong loncat-loncat bolak-balik. Astagfirullahaladzim, ini apa ini pocong? Apa kiriman atau apa gitu? Saya langsung telepon Om Dodi saat itu. Om, ini saya tadi lagi zikir, ini saya ngeliat ada pocong Om, loncat-loncat depan rumah. Bolak-balik aja itu si pocongnya itu. Ya wajahnya sih ya Allah, nauzubillah, kalau misalnya ini penuh dengan nanah kayak gitu ya Allah, kayak mukanya hancur lah. Si pocong itu? Iya. Dia bolak-balik aja itu depan rumah saya. Begitu datang Om Dodi, diusirlah pocong itu. Ya, dia bilang, ya itu yang namanya bisa dikatakan santet lah, kiriman barang jelek. Oh, si pocong itu kiriman ternyata? Iya, kiriman suruhan orang. Tapi kenapa si pocong ini cuma loncat-loncat depan rumah saya? Karena beliau nggak bisa masuk, karena sudah dipagerin sama Om Dodi. Gitu. Jadi dia nggak bisa masuk, jadi cuma mundar-mandir aja, nggak bisa masuk gitu. Terus pada saat malam, itu sekitar jam 11 malam, kebetulan saya sama Bapak masih nonton TV itu, jam 11 malam itu. Kita lagi nonton TV, terus terdengar suara ledakan. Duar! Kaget dong saya sama Bapak. Pak, tadi dengar nggak? Iya. Apa itu ya Pak ya? Petasan kali. Oh, petasan, orang main petasan jam 11 malam. Tahun baru bukan, apa bukan kan? Yeah. Kita abaikan. Terus bunyi lagi, duar, sampai 3 kali bunyinya begitu. Bunyi yang ketiga kali, akhirnya kita keluar rumah. Sepi bang, nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi ketika besok paginya, kita keluar rumah, kita nanya sama tetangga sekitar katanya nggak ada yang dengar itu suara ledakan itu. Wah, malah gede banget ya? Iya. Tapi kita masih positive thinking ya, artinya mungkin tetangga udah pada tidur kali, karena memang posisi kan udah malam, udah setengah 12 malam. Kemudian 2 hari kemudian tiba-tiba Om Dodi datang tanpa kita minta, tanpa kita undang. Ini Om Dodi ini standby di Bekasi juga? Iya, jadi dia ngontrak di Bekasi karena ada kerjaan di Bekasi. 2 hari kemudian dari itu dia datang ke rumah. Dia datang terus dia bilang gini, Pak, saya tuh semalam
dapat mimpi katanya. Mimpi apa Dot? Jadi ada nenek-nenek lah datang, dia bilang saya ini neneknya ibu saya, disebut nama ibu saya. Saya minta tolong, dia minta tolong, saya minta tolong kamu ke rumah, tolong cucu saya, bilang begitu. Makanya Pak, saya semalam dapat mimpi itu, saya langsung ke sini sekarang. Dan bener kan Pak, begitu saya datang, kata Om Dodi ya, begitu saya datang, nyampe rumah, ya Allah, itu rumah saya, posisi ini rumah saya, itu kayak di jaring, jadi ada jaring besar. Nah itu di atasnya itu ada sosok tinggi besar, dia tangannya begini, cuman dia megang jaringnya itu, jadi sambil megang begini, sosok tinggi besarnya itu. Jadi rumah saya itu benar-benar di jaring. Iya, yang saya heran, padahal kita tuh udah pindah rumah Bang. Bukan di rumah kita yang itu, yang lama. Ini kita udah pindah ke kontrakan, tapi masih aja ada yang datang gitu kan. Ya akhirnya kata Om Dodi, udah kita ritualin. Kebetulan sebentar lagi azan Isya. Kita sholat jamaah bareng, habis itu nanti siapin bahan-bahannya kayak kemarin aja, garam kasar, sama air, sama dia bawa minyak tuh. Emang dia kemana-mana suka bawa minyak ya, minyak itu yang suka itu. Iya. Begitu azan Isya, kita sholat Isya bareng, jamaah, terus selesai, dia wirid sebentar, habis itu nih pakai minyak, jadi kita suruh dipakai minyak sekeluarga, dioles-olesin. Semuanya, bapak saya, ibu saya sama adik. Kita pakai minyak, habis itu dia mulai itu meditasi. Saya pada saat dia meditasi itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Cuman dia tuh begini sampai akhirnya dia lagi begini, posisi kan dia sila. Akhirnya dia mental ke belakang. Om Dodi ini mental. Saya langsung bilang, Pak, ayo, ini saya sama bapak saya langsung tarik, langsung dibangunin lagi. Saya pegangin tuh sama bapak saya itu, Om Dodi itu. Begitu udah selesai, alhamdulillah. Gimana Om? Ini luar biasa sih katanya gitu. Luar biasanya gimana Om? Iya, dia cerita kan. Jadi tadi itu bisa dikatakan dia lagi perang. Jadi perangnya itu, ini rumah saya ya, rumah saya kan ada pagarnya tuh, ada pagarnya. Jadi dia cerita Om Dodi, di luar pagar itu ada pocong, ada gundurwo yang tadi di atas rumah turun ke bawah, ada sosok buaya besar di luar pagar itu, dan di atasnya itu ada sosok naga. Sedangkan di dalam pagar itu adalah kepunyaan Om Dodi. Jadi kalau punya Om Dodi itu ada sosok berjubah putih, berjenggot, pakai sorban. Terus ada sosok putrinya itu pakai baju hijau, kayak kemben. Ada mahkotanya, rambutnya panjang lurus. Terus juga ada sosok badannya manusia, cuman kakinya kuda dan bawa tombak. Tuh. Jadi mereka itu perang tuh di situ tuh. Om Dodi tuh sampai terpental, lagi meditasi tuh lagi terpental gitu. Itu pas dia Om Dodi mental itu dia posisi tetap begini pas abang bangunin apa gimana? Iya, dia tetap gitu. Iya, tetap abang bangunin gitu. Iya, dia posisi tetap merem, tangan megang tasbih, terus terpental, tasbihnya masih dipegang, nggak lepas. Akhirnya kita bangunin, kita pegangin gitu. Terus setelah selesai dia cerita seperti itu dan dia bilang begini, Insya Allah nggak akan ada gangguan lagi. Kalaupun misalnya Bapak dan sekeluarga mau pindah lagi ke rumah yang lama, dipersilakan. Nah nanti orang yang ngerjain Bapak, kita lihat sebulan 2 bulan lagi dia bakal hancur. Dia bilang gitu. Cuman Om Dodi ini nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Yang pasti ini orang deket katanya. Dia bakal hancur sehancur-hancurnya katanya gitu. Akhirnya kita pindah lagi tuh, setelah kejadian itu kita pindah lagi ke rumah yang lama. Habis itu ya benar juga. Ternyata
Itu tetangga sebelah rumah. Oke. Tetangga sebelah rumah usahanya bangkrut, terus cerai sama suaminya, itu pokoknya benar-benar hancur lah. Setelah itu datang ke rumah minta maaf, baru mengakuin kesalahannya, seperti itu. Setelah kejadian itu udah biasa kita hidup normal. Sampai akhirnya di tahun 2018 saya menikah. 2019 saya beli rumah pada saat itu di daerah Cibitung. Tapi pada saat 2019 itu belum saya tempatin rumahnya karena istri lagi hamil waktu itu. Terus anak lahir tahun 2020. Nah, di tahun 2021-nya baru kita tempatin. Kebetulan rumah saya itu yang di Cibitung itu sebelahnya ada tanah huk. Jadi tanah huk saya ini awalnya suka dipakai buat orang nongkrong, maksudnya tetangga-tetangga sekitar lah. Awalnya sih saya biasa aja gitu, yaudah nggak apa-apa lah dipakai nongkrong gitu kan. Sampai akhirnya pada saat itu saya sedang bekerja, istri saya telepon, ya ini ada orang naik ke atas rumah, ada orang. Siapa? Nggak tahu. Terus dia fotoin, jadi ada tangga bertengger di rumah saya itu dari hook, karena kan memang belum dipagar tuh, jadi masih plong gitu aja. Ada tangga. Terus saya bilang, itu apa? Orang itu bilang nggak ke kamu kalau misalnya dia mau naik? Enggak ya, katanya. Agak sedikit emosi pada saat itu. Begitu saya pulang, saya tegur lah. Mohon maaf, kalau misalnya mau itu, ngomong dulu sama istri saya. Jangan main asal naik aja. Ya walaupun saya warga baru di sini, saya bilang gitu. Dia naik ke atas genteng maksudnya? Naik ke atas genteng pakai tangga. Cuman karena itu kan masih tanah saya, masih lahan saya, minimal bilang lah gitu. Iya. Tapi dia nggak bilang, nggak izin. Begitu saya pulang kerja, saya tegur seperti itu. Dia diem aja tuh pada saat itu, diem aja. Nggak minta maaf, nggak bilang apa. Cuman iya gitu aja, iya gitu doang, udah. Nah, dia ngapain Bang naik tangga? Nggak nanya atau ngapain? Oh, kurang tahu sih itu untuk tahu ya? Iya. Okay. Kemudian di malam Selasa, di hari Senin malam atau malam Selasa itu, habis maghrib, itu ada orang lempar batu ke rumah. Tuk. Karena kan memang belum ada pagernya rumah saya. Saya buka pintu, ada batunya. Ada yang orang lempar batu, terus pas saya ke depan, kok nggak ada siapa-siapa. Ya udah oke. Saya pikir mungkin anak kecil kali lari lempar batu gitu. Terus besoknya di malam Rabu gitu juga sama. Suara nimpuk batu juga? Nimpuk juga. Yang paling ininya pas di malam Jumat. Pas malam Jumat itu batu segede. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan batu-batu kecil gitu. Ini batu gede. Bener-bener dilempar. Brak! Depan pintu itu semua pintu saya hampir bopak lah. Udah bopak gitu. Saya sampai ke depan. Siapa ini? Yang lempar batu segede gini, saya sampai teriak-teriak sendiri gitu. Cuman saat itu nggak ada siapa-siapa, orang posisi maghrib kan. Saya nanya ke istri, coba kamu tanya-tanya lah orang pintar, karena kan saya jadi keinget yang dulu. Saya punya pengalaman disantet orang gitu. Coba tanya-tanya, orang pintar sekitar sini siapa gitu. Panggil ke rumah, karena ini udah nggak wajar. Ada orang nimpuk batu. Logikanya kalau orang nimpuk batu, begitu saya buka pintu minimal dia ada lari gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Tapi batunya ada Bang? Batunya ada gede. Habis itu dapatlah orang pintar, kebetulan nggak jauh dari rumah. Dia datang ke rumah. Kemudian saya ceritakan dari awal saya pindah di sini gini. Terus dia mungkin menggunakan penerangan batinnya, dicarilah siapanya. Dan akhirnya ketemu, ini tetangga yang kemarin
Pak Firman ini, tegur katanya. Oh dia Pak, iya. Terus kenapa Pak, maksudnya kenapa nggak langsung ngomong ke saya, kenapa harus lewat hal-hal seperti ini? Ya mungkin dia takut kali sama Pak Firman atau gimana, jadinya lewat seperti ini. Ya udah Pak, saya minta tolong Pak, dipagerin lah rumah saya gitu. Setelah itu udah setelah dipagerin udah nggak ada apa-apa. Suatu ketika ada orang tetangga juga sih, masih tetangga juga, datang ke rumah ngasih makanan. Nggak ada acara apa-apa, padahal nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ngasih. Dan kebetulan kita waktu itu belum ngeh ya, masih nggak kepikiran ke sana. Iya, namanya dikasih terima. Dikasih kita terima, kita makan. Tapi memang si orang ini adalah temannya tetangga saya yang ngerjain saya kemarin. Ya udah dimakanlah makanan itu. Apa itu Bang bentuknya waktu itu? Apa ya, sayur sih. Dia bilangnya, ini saya habis masak nih, tolong cobain dong gitu. Sayur yang udah matang. Sayur matang. Oke. Sayur matang. Kita makan, setelah itu istri saya tuh tangannya gatal-gatal. Buduk gitu. Tiba-tiba buduk aja gitu. Selang berapa hari itu? Selang berapa harinya, kurang lebih 2-3 hari lah. Oke. Iya. Langsung berdampak itu? Berdampak. Saya bawa ke klinik, saya bawa ke dokter. Kata dokter, mungkin ini salah deterjen atau salah sabun gitu. Coba tolong diganti sabunnya atau deterjennya, tolong diganti. Udah dikasih obat, minum obat, kita ganti tuh deterjennya. Sembuh tuh, cuman timbul lagi. Malah tambah banyak, yang tadinya cuma di tangan, ini di kaki juga ada. Di kaki juga ada timbul gitu. Itu maksudnya awalnya gatel atau tiba-tiba normal aja? Gatel, awalnya gatel, digaruk. Akhirnya kan jadi merintis gitu. Terus sampai kaki-kaki? Sampai ke kaki. Ke dokter lah lagi kita. Kata dokter masih sama. Ini mah mungkin masih salah sabun atau alergi katanya gitu. Karena mungkin faktor cuaca juga bisa jadi, kata dokter seperti itu. Dikasih obat lagi, sembuh lagi. Sembuh. Selang beberapa hari gitu lagi, sama gatel lagi. Saya bilang, ini kayaknya nggak beres ini kayaknya bukan medis. Kita udah ke dokter 2 kali tapi ini nggak sembuh. Yaudah kita ke rumah Pak D yang kemarin aja, yang kemarin ituin saya gitu kan. Datanglah ke rumah Pak D itu, dilihat sama Pak D. Pak D langsung ngomong gini, kemarin dikasih makanan ya? Iya Pak, itu makanan itu katanya gitu. Ada apa ya Pak makanan itu Pak? Jadi dia masukin sesuatu yang jelek di makanan itu. Jadi bentuknya itu seperti ular-ular kecil. Itu karena udah dimakan ya, jadi udah masuk ke dalam tubuh. Jadi ular-ular kecil ini kayak gigit, kayak ngegrogotin dari dalam gitu. Tapi itu secara gaibnya mungkin ya. Seperti biasa, bukan air sama garam kasar, karena memang kan itu sunnah dari Rasulullah ya. Air dan garam kasar itu memang itu diajarkan oleh Rasulullah. Untuk mengusir setan-setan. Iya, dibacain, diwiritin, habis itu diminum. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang udah nggak gitu lagi. Gatalnya itu? Hilang. Tanpa obat, tanpa apa. Itu benar-benar di luar nalar. Saat itu saya habis sholat maghrib. Begitu selesai sujud, orang lagi sholat itu kan pasti khusyuk ya. Pasti khusyuk. Ketika itu saya melihat ada ular besar warna kuning itu melingkar di kaki saya. Begitu saya mau bangun itu nggak bisa, akhirnya saya jatuh. Belum sempat bangun, belum sempat duduk gitu. Saya langsung jatuh, saya langsung teriak, minta tolong istri. Bun, coba tolong ke rumah Pak D. Tolong panggilin Pak D, saya bilang gitu. Terus istri saya ke rumah Pak D, datanglah Pak D. Ya Allah man, itu apa? Itu ada ular di kaki. Iya Pak D, saya minta tolong Pak, diiniin. Dia kan memang kalau kemana-mana bawa tasbih juga. Jadi tasbihnya itu ditempel ke kaki saya. Itu saat itu tuh kaki saya tuh kayak gerak sendiri. Tuh begitu ditempel tasbih itu, kaki saya tuh gerak sendiri, seolah kayak menolak si tasbih itu.
Habis itu dibaca-bacain sama dia, ditarik sama dia dari pinggang sini, ditarik ke bawah. Diambil terus kemudian dibuang oleh beliau. Pak D bilang, coba nanti malam Jumat datang ke tempat Pak D, kita zikir bareng, nanti coba kita selesaikan masalah ini, kata dia gitu. Baik Pak, datanglah malam Jumat, saya ke rumahnya, kita mulai zikiran, karena memang kan rumahnya itu bisa dikatakan padepokan. Rumahnya si Pade ini? Rumahnya Pade itu. Padepokan, maksudnya banyak muridnya gitu? Banyak muridnya juga, iya. Setelah selesai zikiran, murid-muridnya itu suruh pegang tangan, begini. Padenya merem, dia baca-baca. Saya juga ikutan kan. Nah, pada saat itu, saya benar-benar ditampakin. Jadi saya bisa dikatakan diajak masuk ke alam goib. Diajak, itu kita langsung lihat ke rumah saya. Rumah saya itu benar-benar kayak dikepung. Rumah saya itu benar-benar dikepung. Bisa dibilang ya ada gundurwonya lah, ada kuntilanaknya, ada kalajengkingnya, ada ulernya. Itu yang abang lihat kayak gitu? Iya, itu benar-benar ngelilingin rumah. Ngelilingin rumah. Kata saya, astagfirullahaladzim, pantesan ini. Dalam peringatan saya, kita nggak sendiri, kita juga rame. Kita juga rame, sosok-sosok yang berjubah putih dan bersorban. Kita ya bisa dibilang di situ ada perang lah, di situ juga ada perang. Kayak film-film gitu itu beneran ada sih sebenarnya. Jadi kita perang di situ, akhirnya dibalikin. Makhluk-makhluk yang ada di rumah saya itu dibalikin. Begitu selesai, kata Pak Ade gini, tunggu. Nanti beberapa hari lagi, orang itu bakal celaka. Ngomong gitu Pak Ade? Iya. Terus? Dan gak lama, bener, kecelakaan kerja. Saya dengar sih dari tetangga-tetangga juga. Jadi beliau, orang yang giniin saya itu, dia kecelakaan kerja dan matanya diperban gini. Dan alhamdulillah semenjak saat itu sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Itu kecelakaan kerjanya gimana Bang? Maksudnya sampai matanya gitu? Kalau santet itu kan dia mintanya ke dukun ya. Oke. Jadi kalau misalkan barang-barang jelek itu dikembalikan ke pengirim atau yang nyuruhnya, itu bisa dibilang karmanya itu akan balik yang ngirim sama yang nyuruh. Dan karmanya itu bisa berupa kecelakaan dirinya sendiri ataupun keluarganya hancur, usahanya hancur dan lain sebagainya. Nah nih Bang Firman, pas bokap sembuh nih Bang ya, kan tadi awalnya sakit yang gitulah, ternyata dikerjain sama tetangga gini nih. Iya. Nah dampak dari bokap itu sembuh total atau masih sering sakit-sakitan Bang? Atau masih sering ngerasa nih kalau masih ada gangguan-gangguan tapi nggak se-ekstrim yang sebelumnya gitu? Karena awalnya kita nggak tahu sama sekali. Awalnya kan cuman sakit, ke dokter sembuh, sakit ke dokter sembuh, seperti itu terus. Dan awal kedatangan Om Dodi, rumah kita dinetralisir, keluarga netralisir, itu udah nggak ada gangguan tuh. Tapi cuman bertahan, mungkin bisa dikatakan sebulan 2 bulan bertahannya. Kemudian datang lagi, datangnya itu langsung parah. Kirimannya itu? Iya, langsung parah. Yang sampai buat bapak saya itu begitu keluar dari kamar mandi jatuh. Itu langsung parah banget. Dan itu kita bingung. Bapak tuh nggak punya penyakit diabetes, nggak punya penyakit stroke, nggak punya penyakit asam urat gitu. Iya, dan ternyata yang dia diikat itu ya? Iya. Nah terus nih kan menurut pandangan Pak D Dodi ya tadi ya? Iya. Dia itu, nih bapak ini mungkin pernah ada selisih paham sama tetangga atau emang tetangganya aja yang iri atau nggak suka atau gimana tuh awalnya Bang? Mungkin Bang Firman tahu. Karena mungkin bapak saya itu orangnya ceplas-ceplos orangnya. Oke. Memang setelah kejadian itu Om Dodi ngasih nasihat, Pak,
kalau ngomong tuh jangan asal sembarangan, lebih di filter lagi, lebih dipikirkan lagi, karena kita nggak tahu kadang apa yang kita sampaikan ke orang lainnya nanggepnya beda, mungkin orang lain sakit hati atau lain sebagainya. Gitu. Memang bapak saya akuin bapak saya orangnya ceplas-ceplos orangnya. Iya. Gitu. Gokil ya. Tadi kan Bang Firman sempat belajar ilmu nih sama Pak Dodi. Nah terus pas kejadian kedua nih yang Bang Firman sama istri pindah rumah kan, berdua, terus sempat diganggu-ganggu. Itu nggak ada efek Bang? Maksudnya nggak ada tanda-tanda ada sosok yang masuk ke rumah gitu dikerjain, atau nih sayurnya ini ada isinya nih gitu? Jadi saya itu selama belajar itu sempat kesurupan juga Bang. Sayanya kesurupan. Tuh. Jadi sosok yang tadi saya katakan ular itu sebelum ditanganin sama Pade, itu dia masuk dulu ke saya. Dan yang saya rasain adalah mulut bicara sendiri, tangan kaki bergerak sendiri. Tapi saya masih bisa nahan, di hati masih berzikir. Itu beberapa kali saya kesurupan. Kesurupan apa tuh? Kesurupan ya bisa dikatakan siluman ular lah. Ya, bisa dikatakan siluman ular, kiriman berupa sosok besar tinggi hitam. Itu pada saat itu benar-benar saya nggak bisa bangun karena memang kayak dikekep gitu. Iya. Jadi kayak pengap gitu. Iya, pengap. Berarti Bang Firman ini siluman ular? Iya, yang masuk ke diri saya iya. Dan itu siluman ular itu perempuan. Jadi ketika saya kesurupan itu, suara saya itu jadi kayak suara perempuan. Itu bukan suara saya seperti ini, bukan. Misalkan gini ya, apa sih gitu? Lebih ke iya gitu. Jadi apaan sih gitu? Iya. Kok jadi kayak lekong ya? Gitu ya? Iya. Itu efek dari sosok itu ya? Iya. Bisa begitu? Iya. Karena memang kan kalau kesurupan itu apa yang masuk ya itu sih, bener. Suaranya seperti dia gitu yang masuk itu. Kayak yang orang kesurupan macan, iya. macan ya. Tapi belum ada nih Bang Firman, orang kesurupan sosok kupu-kupu. Belum ada ya? Belum pernah ngeliat ya? Iya. Sama belum pernah ngeliat. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Firman ini. Ya, bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya namanya kita hidup pasti bertetangga ya. Apalagi orang-orang kampung kayak kita nih yang kiri kanan tuh padat penduduk. Di sebelah sini wataknya seperti ini, yang sebelah sini wataknya keras, yang di sini baik, yang di situ nyikut, yang di sana nyeleding gitu kan. Bahkan mungkin ada yang baik-baik tapi di belakang layar, julid. Dan intinya di mana kita berada ya tetaplah jaga omongan, jaga attitude. Ketika kita bercanda wajar sih, kadang gue pribadi pun kalau bercanda parah ceplas-ceplos gitu kan. Ya alhamdulillah punya teman selama ini bisa ngerti kan. Tapi kalau kita sedang ngomel atau sedang emosi ketika ngobrol sama orang, tolong dijaga juga lah, karena kan mulutmu adalah buayamu, harimaumu kan, ada pepatah kayak gitu kan. Jadi ya lebih baik ditonjok daripada orang sakit hati ujung-ujungnya main belakang kayak santet. Apa itu? Bukan gentleman, men. Kalau emang kita nggak suka ada orang yang sesuatu yang apa ya, bikin kita sakit hati atau bikin kita gimana, ngobrolin aja, mending lu main pukul-pukulan. Jelas ya Bang ya? Daripada main belakang ya kan Bang ya? Iya. Intinya kita selalu jaga hati, jaga bicara, jaga Islam dan iman kita. Dan ya namanya ujian dengan macam apapun itulah, entah dari kesehatan, entah dari pikiran kita, bahkan dari ekonomi nih yang sering banget ngeguncang iman kita gitu. Ketika kita nggak punya uang, kita marah-marah nih, atau ya kita marah sama diri sendiri. Apalagi jangan sampailah kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kita. Ya intinya koreksi diri, tetap jadi orang baik, dan selalu memberikan hal yang baik buat sekitar kita walaupun kita belum baik. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Firman ya. Terima kasih. Dari sini sampai Tambun Bekasi itu berapa lampu merah yang Abang lewatin? Nggak kehitung. Nggak kehitung, dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.